Tuhan itu kan nggak ada, tapi kok ada? Pernah kepikiran gitu nggak? Kalau Tuhan itu nggak bisa dilihat dan nggak bisa dibuktikan, kok mayoritas orang percaya Tuhan ya? Dan terus menariknya nih ya, beda tempat dan beda budaya, beda juga Tuhan dan kepercayaannya. Jadi Tuhan itu produk peradaban atau produk imajinasi? Kalau kita telusuri konsep Tuhan dan ajaran agama dari sepanjang peradaban sejarah, apa nih yang bisa kita simpulin? Tonton selengkapnya di channel YouTube Forbidden Questions ya. Referensi dan rekomendasi bacaan aku sertakan di kolom deskripsi. Halo, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Episode ini merupakan episode pertama seri Tuhan-Tuhan Manusia di mana aku akan bahas sejarah Tuhan dan agama secara menyeluruh. Seenggaknya aku akan cover mengenai sejarahnya, konsepnya, dasar filosofinya atau dasar teologinya, dan tentu saja implikasi budayanya dalam peradaban manusia. Yang sekarang kita mesti bahas dulu nih, Tuhan itu apa? Kok bisa nggak ada tapi ada? Soalnya kan kalau nanya orang nih yang percaya Tuhan, misalnya kita nanya, Tuhan itu ada nggak? Ada. Mana? Ya akan dijawab di tempat yang nggak bisa kita jangkau karena yang dikasih bakalan metafora doang. Mau dijawab di langit ketujuh, ya manusia udah eksplor luar angkasa nggak nemu tuh singgasana Tuhan. Mau dijawab di hati tiap manusia, kan maksudnya nggak literally ada di dalam hati secara anatomi kan. Jadi sama aja kayak orang yang percaya hantu tapi dia nggak pernah lihat gitu. Dia nggak bisa buktiin apa-apa meskipun rasa merindingnya ada nih. Tapi rasa merinding itu nggak membuktikan hantunya ada, itu cuma membuktikan kalau badannya merespon perasaan takut dia. Bukti awal adanya perilaku beragama itu ditemukan sebenarnya nggak jelas kapan ya. Cuman pas di era Paleolitikum Tengah sekitar 45-200 ribu tahun yang lalu ditemukan bukti bahwa manusia ini mulai mengubur orang mati. Artinya apa? Artinya praktek penguburan mayat bisa signify adanya praktek religius dan kepercayaan mengenai akhirat alias kehidupan setelah mati. Soalnya dikuburinnya tuh bareng sama senjata atau sama alat-alat gitu. Ngapain orang mati dikubur dikasih peralatan? Kemungkinan mereka udah develop kepercayaan bahwa orang mati itu nggak benar-benar mati gitu. Orang mati itu jasadnya aja yang mati tapi ruhnya tetap hidup. Makanya diperlakukan dengan hormat gitu, dikubur dan dikasih peralatan. Nah terus ditemukannya bukti penggunaan simbol. Menurut para arkeologi, simbol itu biasa dipakai untuk religious practice sebagai simbol yang merepresentasikan supernatural beings atau supernatural ideas. Soalnya gagasan supernatural atau makhluk supernatural ini kan nggak ada di alam ya, jadinya butuh gambar atau simbol nih untuk merepresentasikannya. Nah ini juga kenapa di awal-awal manusia itu nyeni, manusia itu kenal seni, alasan itu religius buat kebutuhan ritual. Nah budaya, seni, dan agama itu berkaitan terus tuh di sejarah peradaban manusia. Jadi tanda bahwa otak manusia punya kapasitas untuk mengkonsepsi gagasan tentang agama, terus juga tentang seni dan simbolisme, itu menunjukkan otak manusia punya kapasitas untuk berpikir abstrak dan berimajinasi untuk mengkonstruksi gagasan agama menjadi ritual. Oke, bukti perilaku beragamanya udah ada nih, tapi kita belum dapat alasannya. Kenapa Tuhan itu bisa ada? Lebih tepatnya kenapa manusia bisa percaya Tuhan? Sejak akhir abad 19, para ilmuwan mulai meneliti hal ini ya. Istilah subdisiplinnya itu Cognitive Science of Religion, yang mana para ilmuwan ini melakukan penelitian tentang kenapa manusia beragama atau kenapa manusia beriman dari sudut pandang evolusi dan teori kognitif. Jadi, teori kognitif itu adalah teori atau framework atau kerangka konseptual yang kita pakai untuk memahami cara manusia berpikir, cara manusia memproses informasi, cara manusia mengingat, cara manusia ngambil keputusan, memecahkan masalah, dan segala kegiatan pikiran atau kegiatan mental lainnya ya. Nah sebenarnya istilah Cognitive Science of Religion ini lumayan baru, dan aku akan taruh di deskripsi rekomendasi list buku dan subjek itu ya. Nah jadi apa nih yang para ilmuwan temukan? Apa penjelasannya secara cognitive science tentang kenapa manusia bisa percaya Tuhan? Pertama, karena otaknya. Kita bisa percaya Tuhan karena otak kita mampu untuk memformulasi gagasan tentang agama secara filosofis. Selama manusia berevolusi, sejauh ini otak manusia, Homo sapiens dan hominin secara umum, termasuk sapiens manusia purba, otaknya ini sudah membesar 3 kali lipat. Puncaknya itu sejak 500.000 tahun lalu. Nah, ekspansi otak ini ya, otak yang mengalami perluasan ini utamanya di neokorteks, itu tempat kita memproses fenomena yang kompleks termasuk kemampuan berpikir kompleks dan kemampuan berbahasa. Nah hewan lain punya bahasa juga kan, tapi cuma sapiens nih yang bahasanya luar biasa kompleks karena otak kita secara struktur, secara hardware mampu gitu, untuk
membuat bahasa yang kompleks. Nah, ditambah lagi kemampuan kita untuk mempunyai sentimen moral. Dalam sistemnya, agama biasanya selain mengandung konsep tentang ketuhanan, ada konsep moralnya juga. Tapi ngomong-ngomong, kamu nggak Tuhannya manusia itu either bentuknya kayak manusia, atau ada unsur manusianya, atau sifatnya kayak manusia. Contoh ya, Allah Tuhannya orang Islam kan nggak berwujud, tapi sifat-sifatnya sifat manusia, cuman super aja gitu, maha. Nah, dalam prakteknya kita percaya nih, atau orang Islam percaya kalau Allah tuh bisa marah, bisa seneng, bisa cemburu, bisa murah hati, bisa juga suka menghukum, yang sebenarnya itu sifat yang kayak sifat manusia juga gitu. Kayak perasaan-perasaan yang dimiliki manusia, pengen dihormati, pengen diturutin, dan lain sebagainya. Pun nggak ada wujudnya, aku pernah nanya ke teman-teman deket aja sih, pertanyaannya gini, kamu waktu kecil ngebayanginnya Allah itu kayak gimana? Dan pada jawabnya, ada yang bilang kayak bapak-bapak, ada yang bilang kayak kakek-kakek, ada yang bilang manusia raksasa. Nah, mungkin gak sih itu tuh some kind of projecting? Apakah gagasan tentang Tuhan itu hasil imajinasi manusia? Jawabannya aku simpan buat part 2 ya. Dan kalau kamu orang Islam waktu kecil, kebayangnya Allah itu wujudnya gimana? Coba mau ngetes aja sih, apakah pada sama juga nih imajinasinya? Tulis di kolom komentar ya. Makasih sudah nonton sampai selesai. Like dan share juga ya. Subscribe kalau belum. Aku Mela mohon pamit. Sampai ketemu di konten selanjutnya.